teman-teman, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Pak Haji Komar. Semoga beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberi tabahan dan keikhlasan. Beliau husnul khotimah. Keluarga besar dari komedi hari ini bersedih, berduka karena salah satu tokoh, salah satu legenda berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semuanya komedian merasa kehilangan. Kalau untuk pribadi saya, Pak Haji adalah yang pertama kali mentorin saya. Yang mentorin saya menjadi komedian, yang ngajarin saya menjadi komedian, yang ngasih rejeki waktu saya masih belum jadi apa-apa, beliau yang pertama kali. Jadi kalau saya pulang ke rumah tuh, beliau udah bawa mobil, saya naik mobil gitu ya, terus dia bilang dilarang, udah nggak usah naik mobil, uangnya disimpan aja, udah ikut gua aja, dia bilang, ikut saya aja. Pulang tuh ke daerah daerah Cengkareng gitu ya, beliau ke Cengkareng, saya turun di Pesing atau di Dan Mogot. Turun, nggak sekedar turun aja, tapi beliau juga ngasih uang. Zaman dulu tuh saya kalau setiap ikut dia selalu dikasih uang 5.000. Itu tahun 80-an loh. Artinya kalau 5.000 tuh besar sekali buat saya gitu ya. Karena saya bisa buat bayar sekolah. Dulu masih SMA, saya SMA kelas 2, kelas 3. Jadi saya nggak bakalan lupa dengan kebaikan beliau gitu ya. Dari saya belum jadi, setelah jadi dan sebagainya tuh selalu dia mentorin saya terus, ngedoain saya terus. Jadi sekarang tuh sama keluarga beliau saya dekat. Lebaran kemarin beliau datang bersama keluarga ke rumah saya gitu ya. Bersilaturahmi, ketemu dan sebagainya. Selalu update terus. Terakhir masuk rumah sakit pun juga demikian, selalu komunikasi, kita berdoa dan sebagainya. Jadi saya kaget aja karena dia kan kalau beliau sakit gitu ya, 3 hari 4 hari kemudian udah sehat lagi, udah recovery lagi, udah jalan lagi gitu. Saya pun demikian karena saya lagi ada di luar, masa kok saya masuk rumah sakit lagi. Udah ngobrol, asal bla 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 bla, terus saya ngobrol sama keluarganya. Berharap 4 hari recovery lagi, sembuh lagi. Kok lama-lama jadi makin ke ruang ICU dan sebagainya. Akhirnya sore saya mendengar berita yang buat saya mengagetkan. Kami merasa kehilangan tokoh sekelas Pak Haji Komar. Jadi minta doanya untuk teman-teman semuanya, untuk Pak Haji Komar. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita kehilangan sosok seorang sahabat, teman, guru, komedian yang luar biasa. Saya menganggap Mas Komar itu adalah orang yang sangat luar biasa. Sakitnya nggak dirasain. Kalau ada pertemuan-pertemuan komedian, beliau selalu bikin heboh, beliau selalu menghibur. Nah ini yang nggak kita punya, yang terutama pribadi aneh sendiri ya. Artinya menjadi panutan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sakitnya dijadikan salah satu penggugur dosa-dosanya. Luar biasa Mas Haji Komar, Pak Haji Komar, Abah Komar membahasakannya. Ini hari ini lagi-lagi kita kehilangan satu orang tokoh, satu orang komedian yang sangat luar biasa, yang sangat mumpuni, yang sangat memberikan pencerahan buat dunia komedi Indonesia. Selamat jalan Pak Haji Komar, mudah-mudahan alam kuburnya diluaskan, diterangi, dilapangkan, dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga riyadhah min riyadhil jannah. Terima kasih buat teman-teman, minta doanya, minta ridhonya, buat khusus buat keluarga, mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan untuk bisa menerima kejadian ini, musibah ini yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas beliau udah selama ini menahan dia ada kanker usus yang sudah melebar ke hati.
Itu. Jadi kanker ususnya ini memberkati. Kemarin kita habis roadshow dari Lampung, terus ke Indramayu. Juga dia nginep di Cirebon, nah pulang dari Cirebon itulah sebetulnya dia mau kemo yang ke-8. Kemo ke-8 ternyata dia kena asam lambung. Asam lambung yang sudah naik, jadi masuk makanan, masuk apapun air langsung muntah lagi. Sudah nggak bisa, sudah diberikan obat segala macam nggak bisa. Itu. Jadi ketika Dery sama Ginanjar datang besuk, itu sempat bercanda-bercanda sama saya juga, sempat bercanda-bercanda. Nah, rupanya saya ditungguin gitu. Hari kemarin Selasa saya datang, udah sempat guyon bercanda, saya ketawa-tawain, sampai dia ketawa, masih ada videonya. Nah, akhirnya begitu saya pulang langsung masuk ICU dianya. Dia masuk di ICU, saya ada feeling, ya Allah, kalau memang ada keajaiban, dia akan kembali ke dunia. Ternyata saya sudah punya feeling, perasaan bahwa jam 2 saya datang ke rumah sakit dan besok. Dan alhamdulillah yang terakhir melihat saya, begitu saya ngomong, saya bilang, itu sampai selesai itu sayang nemuin sama anaknya Raja. Udah nggak bisa ngomong apa-apa saya. Yang jelas ya Allah lebih sayang lah. Terakhir ketemu ya di hari Selasa, dia sempat ketawa senyum. Itu jadi dari kanker usus yang sudah stadium 4, kemudian kemo, terus sampai akhirnya masuk ICU dan meninggalkan kita. Saya atas nama Eman Paskawan dan seluruh grup Paskawan mohon maaf bila ada salah-salah kata Bapak Haji Komar. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Bang Eman, ini kehilangan besar artinya selain sebagai sahabat mungkin guru juga ya. Seperti apa sih untuk almarhum? Ya, dia yang tidak pernah merasakan bahwa dia suka dalam sakit berat, dia hilangkan ketika manggung, tidak ada merasa sakit, tidak mau dikasih tahu ke oleh masyarakat bahwa dia sendiri merasa sakit. Jadi dia tetap memperlihatkan bahwa dia sehat, dia sehat. Padahal kalau kita bilang begitu dia lagi ceramah, kita juga bilang mohon maaf Bu, Mas Komar dalam keadaan kurang baik, kurang sakit gitu. Mungkin doanya, Penyemangat kita lah gitu. doanya apa Bang Eman buat Pak Haji? Ya, saya berdoa semoga dia ditempatkan di surganya Allah. Amin. Surganya Allah, diberikan tempat yang terbaik untuk kita. Mohon doanya, bacakan Fatihah buat dia. Amin. Terima kasih. Ya, jadi penyebab wafatnya Abah Komar itu sama sebenarnya, penyakitnya kanker ganas. Namun kalau yang kemarin itu stadium 4C, kalau sekarang kankernya sudah metastasis dan menjalar ke berbagai organ lainnya, ginjal, ke jantung. Ya, yang ini disebabkan karena satu komplikasi yang dialami oleh Abah Komar, kayak fisiknya udah nggak optimal, udah lanjut usia, ada punya riwayat asma, riwayat alergi dan lain sebagainya, sehingga pengobatan atau perawatan yang dilakukan mungkin tidak efektif melawan kanker, sehingga kankernya menjalar. Nah, komplikasi ini ya yang menyebabkan Abah perlahan-lahan menjadi semakin lemah hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya kemarin tanggal 8 Januari jam 5.21 di Tangerang. Gitu. Di umur berapa? Ya, Abah wafat di umur 64 tahun. Ya, karena Abah kan lahir 11 Maret 1960, jadi 64 tahun. Meninggalkan berapa anak? Ada 6 anak dan ada 3 cucu yang ditinggalkan oleh Abah Komar. Ya, kami yang dimana mereka semua, kami sangat sedih, terpukul, namun juga tidak ingin melupakan semangat-semangat dan
semua nilai-nilai yang Abah Komar bukan hanya ajarkan tapi tampilkan dalam perjalanan Abah, perjuangan Abah melawan penyakit kanker yang sangat-sangat ganas ini. Ada nggak sih mungkin wasiat atau keinginan Ada banyak, yang pasti ingin melihat anaknya semua S2. Tuh Abah tuh pengen banget lihat anaknya kuliah, apalagi Abah masih meninggalkan anak yang kecil banget, umur 8 tahun, paling bontot, perempuan. Abah pengen banget melihat dia kuliah. Nah, jadi itu pasti jadi salah satu mungkin keinginan Abah yang belum tercapai. Ya, selain misalnya bangun sekolah Sunda gratis yang mengajarkan nilai-nilai Sunda. Karena biasanya itu terus yang diulang-ulang oleh Abah, baik dulu maupun hampir sampai sekarang saat di detik-detik terakhirnya gitu. Ibu, kalau ada ini nggak Bu, apa obrolan terakhir atau kenangan terakhir sama Abah selama baik di rumah sakit atau sebelum kalau obrolan terakhir sih biasa aja. Kalau Abah kan cuma titip pesan anak-anak, jadi cuma hanya titip pesan anak-anak, terutama yang kecil, tolong jaga. Itu aja sih, nggak ada obrolan terakhir gitu. Karena emang Abah orangnya nggak pernah serius, maksudnya dia selalu bercanda. Kalau ini juga bikin jangan sampai kita tuh sedih gitu. Kalau dia sakit aja kemarin dia, kamu jangan sedih, kamu wanita kuat gitu. Kayak gitu terus. Bang, mungkin boleh ceritain kenapa dimakamin di sini? Ya, jadi memang Abah Komar meminta sendiri untuk dimakamkan di sini di samping ibu dan ayahnya Abah Komar. Jadi persis ini makamnya kakek, ayahnya Abah, Ahmad Yusri, di tengahnya Mbah Horidah, nenek, ibunya Abah Komar, dan di sebelahnya Abah Komar. Jadi memang ini permintaan personal dari Abah Komar, karena mungkin rasa sayangnya dia ke orang tuanya juga, jadi mau dikembalikan lagi ke dalam pelukannya, mungkin begitu. Sebenarnya udah lama dan nggak pernah serius ya, nggak pernah serius gitu, hanya sesekali, maksudnya bercanda. Misalnya kita lagi ziarah nih ke makam kakek nenek Abah, misalnya nyeletuk, kalau nanti mah Abah di sini aja lah, kayak gitu. Jadi nggak pernah kayak duduk terus tolong Abah dimakamkan di sini, nggak ada kayak gitu. Tapi Abah selalu di sini aja, ya, mau di sini aja, sehingga anak-anak juga secara konsensus kita ya udah sepakat gitu, ini konsensus bersama, ya Abah selalu mau di sini gitu. Dan ternyata saat saya menghubungi pengurus TPU makam di sini, ternyata justru Abah udah ngomong langsung sama dia, udah titip pesen tolong disiapin katanya gitu. Dan ya itu kita juga agak shock gitu, karena Abah nggak ngomong gitu kita, tapi ngomongnya ke pengurus TPU. Tapi ya nyambungnya itu yang kami rasa memang keinginannya Abah, nggak ada alasan lain. Mas tambah mungkin kalau tidak salah tahun ini almarhum bersama 4 sekawan berencana melaksanakan ibadah haji. Apakah akan dipada atau seperti apa? Oh, Insyaallah tetap ya itu tahu, saya keluarga sangat mengetahuinya. Ya insya Allah masih ya akan berangkat, tapi keluarga nggak bisa jawab detail karena itu mungkin urusannya pihak mereka, pihak penyelenggara ya. Tidak mungkin bisa langsung tanya ke mereka aja. Gitu. Tapi emang katanya ini menjadi impian Abah juga bersama. Iya. Betul. Ini impian Abah yang mungkin yang selalu disampaikan ke keluarga, apalagi ke Om Eman, ke Om Ginanjar, ke Om Dery. Dia selalu bilang, kayaknya seru, Abah mau banget nih kita pergi haji bareng-bareng, ya kan, berempat. Apalagi mereka kan teman udah sangat lama sekali, mungkin lebih lama daripada kenal saya sebagai anaknya. Mungkin nggak tahu kalau saya sama Dimas, aku kan lebih muda maksudnya. Iya gitu. Iya gitu. Udah lama bersama 4 sekawan, dan ya saya rasa pasti Om Dery, Om Eman, Om Ginanjar juga terpukul atas kabar ini. Ya, semoga kebersamaan masih bisa berlanjut, ya kan? Masih bisa dirasakan walau Abah sudah tidak ada di sini raganya, tapi semoga semangatnya masih ada di kawan-kawan 4 sekawan gitu. Mas, berarti Abah tuh kalau di rumah juga sering banget bercanda ya? Iya. Nggak pernah Iya, nggak pernah serius. Iya, nggak pernah. Ya emang mungkin bawaan kan, karena Abah jadi pelawak bukan karena bisa ngelawak,
Tapi memang ya mungkin dilahirkan untuk membahagiakan dan bikin orang ketawa gitu. Jadi secara otomatis walaupun gak disebut pelawak, orang nyebutnya tukang bercanda gitu. Gitu sih. Ya, doanya kami dari keluarga besar Abah Komar paling pertama ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan dari cucu-cucu Abah, seluruh pemirsa. Kami juga memohon maaf, memohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahan dan kehilafan Abah Komar, baik yang disengaja ataupun yang disengaja atau yang tidak disengaja. Kami juga kembali meminta doa semoga Abah Komar yang hari ini sudah ditempatkan, dimakamkan di tempat terakhirnya dapat dilapangkan kuburnya, diterima amal-amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Oke. Terima kasih. Sama-sama semuanya.